Saya mulai ya Mas ya. Oke, baik. Selamat malam. Ini mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya Bapak dan jenengan itu Mas. Itu ini seperti yang saya bilang tadi ini, saya bermaksud untuk melakukan wawancara ini Mas, itu ya, terkait dengan konservasi lingkungan sebenarnya Mas, berbasis ritual keagamaan. Nah, ritual itu ritual toksikopiah niku. Dan ini ada sekitar 10 sih Mas, 10 pertanyaan yang mungkin nanti bisa dieksplor sama jenengan dan Bapak gitu ya. Kayak gitu. Pertanyaannya ya ini sih pertanyaan untuk warga umum. Jadi bukan pertanyaan yang terlalu dalam. Kalau yang terlalu dalam terkait ritual itu sudah ada sendiri, itu ke juru kunci sih Mas gitu. Kalau ini untuk warga umum saja sih kayak gitu. Itu. Nah mungkin dari Bapak mungkin ya perkenalan maksudnya gitu, nama dan pekerjaannya, kemudian usianya mohon maaf itu. Iya. Ya, mohon maaf pada malam hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada malam hari ini kita bertemu dengan Mas yang Anjar. Mas Anjar ya. Nama saya adalah Yohanes Tumat. Usianya 78 tahun. Pensiunan guru SD. Iya. Terus selama saya bekerja di sini di Desa Serang, saya pertama itu ngajarnya di Kaliurip, itu di SD1. Terus ya pada waktu itu saya sudah lama di SD1 sejak tahun 77. Terus dengan Kepala Sekolah SD Serang 5 itu karena dulu mantan Kepala Sekolah SD Serang 1, saya ditarik ke SD Serang 5 tahun 85. Kemudian saya ya langsung pindah ke SD Serang 5. Nah, pada waktu itu saya bertempat di SD 1 itu menempati perumahan pada waktu itu ya. Saya berpindah-pindah Mas pada waktu itu, dari kantor perhutani pindah ke perumahan SD 1 tahun 85 ya. Terus dari SD 1 pindah lagi ke perumahan SD Serang 5. Nah, ya, saya katakan itu seperti ya kucing pindah-pindah. Cuman pekerjaannya tetap jadi guru ya. Iya. Cuman rumahnya. Iya, rumahnya itu yang ya sampai di sini di rumah ini tahun 90 sampai sekarang ini. Ya, pada waktu itu saya juga di SD Serang 1 itu sama anak saya itu yang masih kecil, masih 4 bulan ini pindah ke perumahan SD 1 itu ya. Dengan itu saya dulu menikah tahun 83 ya, dari gereja Santo Agustinus Purbalingga itu. Ya. Kemudian setelah pindah ke sini itu ya banyak saudara-saudara kami yang sering ke sini dari gereja itu. Nah, itu ada yang dari Kembangan itu, Bapak juga. Pertanian itu sih Pak. Siapa itu dulu waktu mengantar petani-petani dari ASEAN itu dulu. Itu dari Filipina, dari Kamboja, terus dari Thailand apa ya dulu itu juga ke sini sampai 1 minggu di sini untuk
kerjasama dalam pertanian itu. Akhirnya ya, saya banyak pengalaman untuk pertanian juga. Sampai sekarang kita hanya membuat peternakan saja sedikit untuk hanya hiburan setelah pensiun. Iya, iya. Ya. Tetapi pada waktu masih kerja, dinas juga itu masih kerja. Kalau pagi-pagi juga karena untuk mencari hasil ya sudah cari rumput, terus pulang, terus pergi ngajar lagi, pulang dari sekolahan rumput lagi pada waktu itu ya. Sampai ya untuk mencari cara biaya untuk anak-anak sampai anak-anak bisa sekolahkan ya. Saya dulu itu hanya pedomannya anak harus sekolah selesai ya. Pada waktu itu karena saya membiayai anak 2 di universitas bersama-sama, akhirnya biayanya agak berat itu. Sampai ini skripsi saja mundur kan. Nambah semester. Mahasiswa abadi, Mas. Oh ya, Enggak sih, saya enggak DO. Kan yaitu yang satu itu kan kuliahnya di Jogja, itu juga hanya 2 tahun karena target itu di Sanata Dharma. Oh, USD ya? Iya, USD. Sanata Dharma. Itu ditarget ya 2 tahun selesai. Akhirnya ya itu semuanya sudah selesai. Sebetulnya itu sama-sama selesainya harus 2004 ya Mas. 2004 selesai sama-sama anak 2 itu. Tapi ini kan lembaran skripsinya yang hilang, akhirnya ditunda akhirnya tahun 2006 itu selesai baru itu ya. Pas saya pensiun ya, ini saya antar ke kampus, bilang supaya melanjutkan skripsinya ya. Selesai pada 2006. Nah, pada waktu itu ya mencari pekerjaan juga bingung. Ini bingung mau mana, di bank atau di mana, tidak mau ya. Akhirnya ya terus dijelas sambil mikir-mikir, katanya mau bengkel. Saya belikan kompresornya enggak dipinjam temannya, enggak pulang sampai sekarang. Akhirnya di BUMN di PNPN sekarang kerja di BUMDes itu sekarang. Nah, kalau yang satu yang adiknya ini ngajarnya di SD Pius Purbalingga ya. Yang istrinya di SMP Kutasari sekarang. Ya. Sambil ya kemarin menyelesaikan S1-nya di terbuka. Saya juga selesai 1 tahun atau 2 tahun dulu ya, selesai itu tepat waktu lah selesainya. Nah, itu dari saya cukup. Ya. Saya nggih.
Nggih, perkenalkan nama saya Wawan Setyo Nugroho, umur 41 tahun. Wawan Setyo Nugroho ini. Nggih. Oh. Umur 41 tahun, bekerja di PNPM. Apa itu Mas? PNPM MPD, program pemberdayaan mandiri pedesaan. Program pemberdayaan mandiri pedesaan. Iya, Oh. itu yang sekarang transformasinya menjadi BUMDes Bersama. Oh, BUMDes. Nggih, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ya. Dari tahun 2000, kalau dihitung dari PMPM-nya saya masuk 2011 sampai sekarang. Lumayan sudah 2011 sampai sekarang. Nggih. Ya, 10 tahun lebih lah. Nggih, mau 11 nggih. Itu istri 1, anak 1, baru dikasih 3,5 tahun umurnya. Nggih, domisili saya Di sel. nggak tahu ya, warga ilegal. Ya, KTP-nya sini, ya KTP-nya sini, tapi hidupnya di tempat mertua. Jadi ini kan nomor mertuanya ilegal gitu mas. Orang surat domisili kayak gitu. Itu istri bekerja sebagai admin di salah satu rumah sakit. Oh. Itu terus apa lagi ya? Pendidikan. Oh, itu S1 dari mana Mas tadi Mas? Saya stay Satria Purwokerto. Oh. Iya, Saya yang di Sanata Dharma tadi siapa? adiknya Adik. yang itu. Oh. Iya. Oh, ini Iya. keluarga. Nggih. Ya, Oh. Keluarga kecil lah. 5 tok ini kecil. Kalau besarnya 10 kayak gitu. Setia Purwokerto Mas. Iya. Ekonomi berarti Mas. Iya, tapi enggak karena otak saya otak yang susah untuk orang pinter-pinter banget. Ya orang pinter lah ya masa. Gitu. 2000 tahun 2000, angkatan 2000 yang tadi Bapak bilang normalnya 2004 selesai. 2004 sampai 2006 itu saya minta cuti nggak boleh. Akhirnya berangkatnya asal-asalan. Setelah 2006, lu kenapa nggak cuti kayak gitu kan, dosennya bagus banget takut kayak gitu. Akhirnya ya harus segala administrasi harus diselesaikan. Itu terus setelah 2006 saya jadi pengangguran yang sangat sukses. Pengangguran yang sangat sukses. Ya, ikut bantu almarhum ibu dulu, karena almarhum ibu juga pengajar juga. Oh, guru juga. Yeah. Wiyata Bakti di TK honorer. Oh, honorer. Nggih, Wiyata Bakti itu kayak sekarang mungkin PKWTT ya, atau Pekerja ya enggak tidak tetap. tidak tetap. Nggih. Itu di TK Pertiwi dulu sampai 2023 nggih Pak? 2022. Nggih, karena kesandung sakit akhirnya berhenti. Itu mungkin sekilas Ya. itu. Ya, itu ya apa mungkin langsung ya Mas ya, ngobrol-ngobrol itu maksudnya terkait toksikopia gitu ya. Itu kan ini ada pertanyaan sih sebenarnya yang sudah saya susun itu. Yang pertama itu, sejak kapan itu Mas sampean atau Bapak itu tahu dan mengenal lah bahwa oh ternyata di sini tuh ada ritual toksikopia. Itu sejak kapan gitu? Kalau saya sendiri itu ya yang tadi berangkat dari yang sudah saya sampaikan, berangkat dari adanya agro education tourism itu nggih. Itu karena memang lokasinya kan kayak kolam renang itu ya. Desainnya dulu waktu saya masih ikut itu, berarti saya tahunnya di tahun 2008, kisaran tahun 2008 itu ya ada mata air itu. Oh ternyata ini
penampung, kayak saya hanya tahunya penampung mata air. Nggih. Kalau tahunya sumber mata airnya itu pada saat saya sudah bekerja di BUMDes. di PNPM. Waktu itu saya menjadi pendamping lokal yang ikut fasilitator kegiatan fisiknya untuk pengadaan air bersih. Jadi langsung ke sumbernya baru tahu. Yang memang hilirnya di yang bak sekarang, bukan yang di hulunya gitu. Itu tahun 2000, sudah sekitar antara 2012-2013 itu. Karena sebagian besar masyarakat, khususnya untuk dusun Gunung Malang, itu memang ngangkatnya dari bawah ke atas kayak gitu, pakai pump. Gunung Malang itu kan berarti masih masuk Serang ya? Masih itu. dia paling ujungnya. Kalau tadi apa terkait dengan ritual Tuksikopiah itu tahunya dari kapan tadi Mas? Saya lupa. Kalau ritualnya ya berarti semenjak ada FGS itu. 2015 Iya, mungkin sebelumnya mungkin ada nggih. Cuma mungkin diangkat mungkin ya untuk menjadi tradisi yang sebagai eventnya nggih FGS itu. Kalau Bapak mungkin tahu, mungkin ada yang kalau masyarakat dulu kan biasanya masih sesajen kayak gitu ya. Mungkin mungkin mesti ada. Kalau orang dulu biasanya ada yang di sumber mata air, karena dulu waktu saya sampai di rumah ini tahun kelas 4 SD Pak. Kompleks ini ada yang kayak gitu, gitu. Berarti sudah tahu sejak lama itu ya sebenarnya ya tentang ritual itu ya. Cuman untuk yang tahu lebih upacaranya ritual secara seremonialnya itu nggih. Oh, iya. Kalau Bapak sendiri tahu sejak kapan Pak ada ritual Tuksikopiah? Mungkin sebelum ada FGS itu kan Bapak sudah lebih dulu tahu ya maksudnya? Ya, kalau tahunya itu dia ada mata air di situ, tapi kan waktu dulu kan sebagian dibawa ke daerah Pemalang itu. Tapi sekarang mungkin kan sudah minta kembali ke daerah Purbalingga mungkin. Sudah dialirkan kembali ke sini. Iya. Gitu. Memang dulu itu ada yang diminta ke daerah Pemalang, karena mungkin di daerah Pemalang itu termasuk ya dijual lah. Dijual beli. Ya dijual belikan airnya mungkin. Nonton sembayangan pas niku Pak. Ya maksudnya greneng-greneng lah ya Mas ya. Mungkin walaupun Bapak mungkin kan enggak, karena Bapak itu enggak ya sering ngendong, cuma enggak, kadang kalau ada acara enggak ikut mungkin kayak gitu. Enggak. Wonten mboten Pak. Wonten pados kayak pas malam kliwon kayak gitu ya. Biasanya suruk sih Mas. Iya, maksudnya saya enggak tahu loh itu. Kan pas saya ngobrol-ngobrol itu sama Pak Samsuri gitu, Pak Matiusro tadi itu kan memang kalau kita ngomong ritual Tuksikopiah itu udah jauh lebih dulu sebelum ada FGS itu udah ada ya. Bahkan mungkin ratusan tahun itu sudah ada ya. Artinya orang ke Tuksikopiah terus ada yang berdoa, ada yang ngasih sesajen segala udah ada sejak dulu sebenarnya gitu. Cuman kalau Bapak sendiri itu tahu begitu, malah nggak tahu maksudnya? Nggak tahu aku malah. Kalau yang FGS-nya ini tahu ya Pak? FGS Festival Gunung Slamet itu kan Festival. ada ritual Tuksikopiahnya itu. Nah itu tahu maksudnya ada itu tahu maksudnya itu. Ya itu sih ada, waktu itu kan ada tahun
berapa ya Pak? 2015. Ya, pernah berpartisipasi ikut pada saat karnavalnya. Karnaval. Iya, Iya, pernah karnavalnya. ikut. Tapi kalau ambilnya airnya kan saya nggak ikut. Nggak ikut, Nggak nggih. ikut, iya. Karena apa? Mungkin sebagai peserta yang mengiringi saja. Oh. Nggih. Kalau yang ngambil air bawa lodongnya Enggak. Kalau ibu tahu pernah itu. Oh, pernah itu. bawa lodong itu. Bawa ya. Oh, gitu. Kalau Mas Wawan sendiri tuh pernah bawa lodong ikut jadi peserta? Enggak, saya enggak pernah. Saya semenjak 2011 itu sudah enggak ikut itu. Ya, karena saya hidupnya nggak di sini, ya gitu. Kayak 2013 saya menikah, saya turun gunung, terus ada FGS. Itu saya udah nggak berkecimpung, ya. Tapi pernah ini Mas, pernah ikut ngurusin FKS juga? Nggak pernah Juga. nggak pernah. Berarti jenengan itu semenjak kapan pindah ke Purwokerto itu Mas? Saya 2013 Sampai sekarang berarti aslinya masih di sana terus ya? KTP-nya di sini ya, cuma hidupnya enggak. Saya 2013 sampai 2017 awal saya di Purwokerto. Terus pindah punya gubuk sendiri di Kalimanah 3 tahun juga. Terus lahirnya anak tahun 2021 saya balik lagi ke Purwokerto kayak gitu. Jadi nggak menetap di sini. Saya hanya transit di sini. Berarti belum pernah ini ya Mas, kayak misalnya ikut ngurusin kayak Mas Pulung ikut ngurusin FKS? Enggak. Mungkin kalau saya hidupnya di sini bisa mungkin, Kalau Iya itu. kalau secara pokoknya sudah off ya, dari itu sudah off, nggak ikut apa ya, karena memang juga mungkin mereka tahu anak diundang jelas orang mangkat kayak gitu. Karena terpancang dengan jarak kayak gitu. Kalau ibu malah justru pernah ya partisipasi ya? Kalau ibu ya ikut. Tapi Nggih. dan juga bapak malah justru pernah ikut apa tadi ya? Mengiringi lah, iya. Yang meramaikan lah. Iya. Itu malah pernah ya Pak ya? Pernah. Yang si Karnaval. kopiahnya itu kan Pak maksudnya Pak? Oh, kalau cikopiahnya enggak. Maksudnya yang kirap airnya itu? Enggak. Kalau kirap airnya enggak, Cuma yang di delasnya sampai ya acara yang di delasnya saja. Berarti pas setelah Iya. pengambilan airnya kan di apa? Di bawah ke delas. Berarti Bapak ikut di situnya ya, di delas. Iya. iya. Oh, di delas. Ya pakai surjan sih, pakai surjan, pakai pakaian Pakaian tradisional kayak gitu, Oh, berarti ikut meramaikan pas itu ya? Iya. Pas apa prosesi penuangan air di gentong itu ya Pak? Iya. Sekitar Arin umur pinten Pak? Arin Rong umur tahun apa ya kan? rong tahun berarti 2002 yang awal malah Mas. 2015. Iya, yang awal. Oh, 2015. Iya, karena anaknya adik saya masih masih kecil, masih Ikut ini ya, Iya. meramaikan di sana Iya, di Tapi delas. nggak ikut yang prosesi pengambilannya. enggak ikut. Cuma di delasnya aja. Iya. Ini kan walaupun misalnya kayak Mas Wawan itu belum pernah ikut secara langsung baik ngurusin FKS maupun ritual tuskop ya itu, tapi punya makna tersendiri nggak Mas dengan adanya ritual ini? Maknanya apa sih dengan adanya ritual ini? Apakah untuk memperkuat solidaritas warga atau apa gitu? Pastinya itu karena ya kembali lagi yang tadi saya bilang terkait dengan gotong royong itu ya pastinya kan, karena secara kasat mata kita lihat kan FGS kan merupakan apa ya, barang gawene barang gawene itu, karena ya entah sesibuk-sibuknya apapun, kalau memang diminta untuk ikut
partisipasi kalau warga terutama yang di atas nggih, kalau di sini kan lumayan jauh nggih Kak. Nggih, Kak. Tapi banyak juga ya, kalau yang dari sini juga banyak juga sih ada ya, khususnya untuk yang perangkat itu kan masih yang RT RW-nya kan pasti berangkat kan gitu. Kadusnya pasti berangkat, warga yang diminta ikut pun pasti berangkat kayak gitu. Nggih. Yang pasti itu tetap untuk tali persaudaraan ya, tali persaudaraan yang karena air kan sumber kan ya, sumber segala kehidupan kan seperti itu katanya ya, orang anak banyu ya orang yang ngurip kan gitu enggak kalau dilihat dari kembali ke dusun Kaliurip yang dekat mata air sih, memang karena memang menguri-uri ya, bagaimana cara untuk tetap air tetap ada, tetap ada walaupun lumayan, karena itu kan mata airnya di tengah-tengah antara bukit. Ya, jenengan kesana nggak? Kemarin ya. Yang ke dalam lagi. Iya, sampai ke Iya, saya. iya kan di antara itu kan. Nah, iya. Itu saya kakinya sampai pegel. Banyak pipa ya Mas ya? Pipanya sih kemarin Udah sedikit. Oh, yang sedikit. agak banyak itu pas sudah di dekat lokasi sumbernya. Nggih. Kalau di luarnya Nggih. pipa-pipanya tuh. Gitu. Tebingnya curam sekali. Iya. Iya. Saya Pas. pernah itu waktu saya di tempat SD itu sering ngurusi ke sana. Iya. Untuk si kopiah Pak. Iya, kalau baru kering Oke. airnya ya saya Nggih. ke sana. Karena memang dulu Dulu kan belum dibuat pam, nggih, Iya. belum ledeng lah. masih Kasarnya pipa biasa. itu ledeng apa ya, swadaya. Iya. Iya, jadi Pam Simas kan baru 5 tahunan ya, 5 tahunan baru 5 tahun ini jalan Pam Simas. Sebelumnya memang swadaya, memang ambil ya biasalah kan, mesti ada dinamika rebutan banyu kayak gitu. Itu berarti si kopiah itu mengaliri desa-desa yang dari atas sana sampai ke sini Mas. Kalau itu enggak sih. Sini kan Sampai sudah sini. lain. Enggak, sini beda. Kalau dusun Perubahan ke bawah sini setelah hutan itu tadi yang jembatan atas itu ada mata air sendiri lagi. Oh, ada materi lagi. Iya, Iya. panjenengan juga kalau pas naik tadi juga lihat kan ada bak biru pas jenengan mau nikung ke jembatan atas itu kan ada lihat. Nah, itu salah satunya juga dari sumber yang lain juga. Nggih. Berarti Lumayan banyak di sini, lumayan ya, ada mata air beberapa lah, nggak banyak sih, cuma yang diambil kan yang si kopiah kan memang wilayah atas itu ya, sampai ke balai desa lah, komplek balai desa mungkin itu iya. Kalau kesininya berarti mata air yang di sini, Di sini aja. nggih, Ya. yang dari Perubahan. Kalau saya lihat di petanya itu Mas, itu kan dari bawah itu dusun 4 ya kalau nggak salah, dusun 5 ya atau berapa itu, terus semakin ke atas itu semakin ya dusun 3, 2, 1 Yeah. semakin mengerucut. Berarti si kopiah itu kemungkinan besar itu mengaliri di dusun 1 aja ya, 1 atau 2 gitu kali ya. Nggih. Berarti dusun Kaliurip, Rejadadi, terus mungkin Kaliurip Gunung. Kan ada Kaliurip Dukuh, ada Kaliurip Gunung. Kalau yang tempatnya yang si kopinya itu kan Kaliurip Dukuh. Kalau ke atas berarti kan Kaliurip Gunung. Iya. Ya, yang terus Rejadadi, terus Pesanggerahan yang di Delas itu Pesanggerahan. Berarti sekitar 4 dusun. 4 dusun ya. Nggih. Kalau kesininya wonten apa nggih? Kalau pipa kayaknya sih ada sih Mas, cuma Itu Rejasari mbok kayak sing. ya maksudnya yang sing teng Perubahan niku ngene Mas Darsum. Oh, Dhuwure Mas Darsum kan nonton bak Pam Simas itu mungkin sampai bisa juga sampai ke sini kayak gitu. Kalau memang ada pipanya
Nggih. Itu Kemungkinan udah anu Iya. ya. Kudu sing skor Rejasari kuwi sing Darsum sing konangkal. Sing antap niku. Sing anu Dukuh Pring. Nggih, berarti sampai Dukuh Pring juga ambilnya dari sini. Mungkin yang atas juga mengalir ke situ, cuma saya nggak tahu instalasinya sih. Nggih, saya Paling nggak tahu paling itu instalasi. dari apa? Rejasari. Rejasari. Rejasari Iya. di sebelah timur itu jelas. Itu kan ada sungai. Sungai, nggih, sungai Yang mengalir dulu ke kan saya itu. waktu di Sanggeran kan mandinya di situ sih. Ya. berarti kemungkinan besar itu memang Sikopia itu ya memang mengaliri semua. banyak Nggih. anu sih kakak ibaratnya. Nggih, Iya. Cuma banyak. itu ya kayaknya di sekitar sana aja ya, nggak sampai ke bawah-bawah ya. Ya kalau pengelolaan yang sekarang mungkin sampai ke bawah, nggih. Kalau pengelolaan yang sebelum Pamsimas mungkin Enggak. enggak sampai ke sini karena Jadi yang sekarang kemungkinan justru sampai ke sini ya. nggih. Mungkin, oh, iya. Itu ada berapa dusun tadi mas? Saya lupa ya. 4 atau 5 ya sebenarnya di Seserang itu. Aku kurang anu sih. Kalau dusunnya tadi Gunung Malang ya, Gunung Malang udah dari atas ya. Gunung Malang, Kaliurip Gunung, Kaliurip. Kaliurip. Ya itu Kaliurip kan ada dua, berarti Kaliurip Gunung sama Kaliurip Dukuh. Terus bawah lagi Rejadadi. Jadi Ya, sebelahan sama Kaliurip Dukuh. Rejadadi terus Rejadadi dugi Pesanggerahan nggih. Dan iya. Nggih, kalau Rejadadi itu sampai ke Balai Desa. Nggih, dari masjid yang pas pertigaan mau ke Sikopia itu Rejadadi ke bawah. Terus ke sininya Berobahan. Kalau sini yang asli Serangnya. Dusun Serang nggih. Ke bawah lagi yang paling ujung berarti Dukuh Pring. berarti ada lumayan banyak ya itu. Ya, karena panjang. Panjang ya. Nggih. Panjang itu. Desa Serang itu panjang. 7 kadusan ya. Iya berarti ya sampai 7 ya. Nggih. Berarti ini mapnya kayaknya belum diupdate sih kayaknya. Yang saya lihat itu. Jadi semakin ke atas itu kan itu bukan pakai penamaan Rejasari atau apa, tapi kadus 1, kadus 2, kadus 3 gitu. Nggih. Artinya ya gitu. Kalau nggih, karena kalau kadus kosong berapa gitu saya nggak ngapalin, cuma saya Sorry mas, itu kayaknya kadus yang dimaksud sih. Kadus 1, kadus Iya. 3 gitu. nggih kepala dusun lah nggih. Iya. Ya sebenarnya kepala dusun. ya dusun. Ya kalau kadus kan kepala dusun. Ya dusun 1, dusun 2, dusun 3 ya. Ya itu terus untuk bapak sendiri tadi pak, itu apa ya? Mungkin bapak memaknai ini apa ritual untuk Sikopia, terutama yang udah masuk ke FKS itu sebagai fenomena apa gitu pak? Ritual untuk Sikopia itu sebagai apa? Misalnya? Sebagai bentuk apa gitu misalnya? Ujub syukur. Nah, yaitu untuk syukur bahwa air itu untuk apa sebagai kehidupan masyarakat juga, ya kehidupan masyarakat ya paling utama Pak, air minum itu. Ya. Ya. Kalau untuk pengairan ini untuk apa misalnya lahan-lahan kan enggak hanya untuk minum dan itu. Kalau ini apa namanya apa ya, ritual untuk Sikopia itu apa di dalamnya menurut Bapak dan Mas Wawan itu selaras nggak misalnya dengan ajaran Kristus, misalnya dengan ajaran Katolik misalnya gitu kan. Di Sikopia itu kan ada nilai-nilai seperti pelestarian alam gitu kan. Nah itu selaras nggak maksudnya dengan ajaran Katolik yang dianut itu misalnya gitu. Kalau menurut saya pribadi karena saya juga bukan bahasa muslimnya, saya bukan orang yang soleh ya. Gitu. Bukan orang yang soleh, yang rajin ya. Tapi karena memang ritual itu kan ditujukan untuk hal-hal baik. Gitu. Tujuannya kan baik, cuma yang nggak baik kan biasanya kadang-kadang oknumnya. Iya. Tujuannya pasti baik lah untuk kelangsungan
kehidupan pastinya itu kalau menurut ajaran-ajaran yang kita imani, pastinya ya selaras, cuma ya tujuan hidup kita, tujuan kita mengadakan ritual itu apa sih, kayak gitu kan. Pastinya itu kalau tujuan sepanjang itu baik ya. Nggih, kalau memang tujuan kita ambil air terus airnya dibikin keruh kan wis enggak sesuai lah nggih. Artinya makanya tadi saya bilang itu nek karepan jadi ora apik kan tergantung wonge kan, kayak gitu. Kalau kita kan nggak pernah karena kita itu bukan meras ya, karena kita minor di sini nggih. Karena kita minor di sini, apa yang sepanjang kita anggap baik ya kita dukung pastinya itu nggih. Kalau sepanjang ya paling pahitnya kan grundel. Grundel tok kan, dan nggak bisa tersampaikan kayak gitu. Pastinya sih baik lah program untuk ritual seperti itu, tujuannya untuk kelangsungan kehidupan, untuk pelestarian, untuk tujuan bersama. Karena kalau kekurangan air kan pasti bagi yang sudah pernah merasakan namanya ngangsu yang dari mata air ya, kalau sekarang kan tinggal buka keran, ngangsu kan rekasa gitu nggih. Ya, artinya mengingatkan juga tentang perjuangan mencari mbah kita nggih ngambil air di sana. Iya, pastinya kan kendi kalau kendine sagi angel kendine pecah harus sedang minum kan kayak gitu. Nggih kan. Kayak gitu. Zaman dulu pakai jun. Kalau Bapak lebih merasakan lagi kan kayak gitu. Apalagi kalau di sini saya dulu jam 3 ngangsu. Dari Sikopia, Pak? Iya. Dari Sikopia ngangsunya? Enggak, dari situ. Kalau pas di sini enggak, kalau pas di sini di bawah, karena memang disentrumkan yang punya ledeng itu hanya orang-orang tertentu kayak gitu. Tapi ngangsunya tetap maksudnya tetap ngangsu ya? Iya, tetap ngangsu. Tapi memang kalau air sini memang dulunya memang dari atas nggih Pak, perhutani nggih. Perhutani sing ngene Mbah Parman niku. Oh, saka kuwi. Saka Rejasari niki. Iya. Rejasari. Saka kene iki perubahan kuwi sing iki kan masih itu bekasnya. Tuk ya di situ ya, Pak? Yeah. Tuk juga ya? Iya. Tuk Rejasari namanya. Bukan namanya ya penamaannya sih nggak ada sih, penamaannya cuma iya kalau Rejasari kan di atas. Di atas. Memang, tapi di sini ada tuk lah intinya. Ya, ada mata air yang diambil kayak gitu. Ini kira-kira Bapak juga sama lah ya, memaknai itu ya. Iya. Ritual Sikopia ini untuk. Iya. Jadi selain untuk pelestarian alam, sebenarnya itu kan juga tadi ya mengingat-ingat mbah kita dulu ngangsu. Iya. Iya, itu yang jadi apalagi dengan lodong yang bambunya besar, berat kan gitu. Harus menjaga airnya itu tetap murni kan kayak gitu. Intinya kemurnian lah ya. Intinya itu. Kan di Tuk Sikopia itu kan banyak warga yang percaya ya, terutama kan itu berasal dari kalangan muslim, karena muslim kan mayoritas. Mereka kan juga masih banyak yang percaya bahwa ya di Tuk Sikopia itu kan juga merupakan tempat yang dikeramatkan, yang disucikan itu kan oleh warga sini kan. Dan di sana itu nggak boleh macam-macam, ada etika yang harus dijaga gitu kan. Ya harus jaga perkataan, perilaku. Kalau kita misalnya nggak menjaga etika, nanti ada konsekuensinya loh. Gitu kan. Nah, itu dengan adanya mitos-mitos kayak penunggu Sikopia misalnya, dan juga larangan-larangan tersebut kan akhirnya orang jadi nggak mau untuk atau takut untuk merusak alam sana kan gitu. Jadi mitos-mitos itu fungsinya juga untuk melestarikan lingkungan juga. Jadi orang takut mau aneh-aneh di warning warning. Sebenarnya pesannya sebenarnya kan itu kembali ke diri kita kembali ke diri kita untuk bersikap
baik, nggih, bersikap baik, berpikiran baik, berperilaku baik kayak gitu. Ya kalau dulu anak kecil kan memang nggak tahu ya apa-apa di anak bilah ya disabet-sabet, nah kan dirusak kan kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Ya intinya kayak gitu sebenarnya, biar ya mereka kan pasti memberikan warisan wejangan lah ya, warisan wejangan untuk tidak macam-macam, artinya macam-macam dalam hal yang negatif, entah itu perkataan, perilaku, pikiran kayak gitu kan pastinya seperti itu. Wong kita batin aja kejadian, nah kita juga kadang merasa aduh kok ya terjadi gitu, biasanya ada penyesalan kan kayak gitu. Ya kita merasa salah kayak gitu kan. Itu kalau kan ada banyak warga itu Pak yang penasaran sih, ada banyak warga yang yakin ya bahwa ya di sana memang ada penunggunya misalnya, makanya kita nggak boleh untuk berbuat yang tidak baik lah intinya di sana. Kayak contohnya ada dulu katanya pas saya wawancara itu ada petugas PDAM atau apa gitu kan yang memang ke sana 2 orang untuk ini Pak untuk membenahi peralon itu loh, ada yang rusak mau dibenerin gitu kan. Tapi kesananya itu 2 orang, 1 cowok 1 cewek gitu kan, dan ternyata mereka belum nikah, ke sana 2 orang sendirian, itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah, maka dari itu akhirnya salah satu dari mereka ada yang langsung pingsan gitu kan. Terus mereka baru tahu setelah ditolong oleh warga bahwa oh ini di sini tuh tempat yang keramat, nggak boleh yang bukan muhrim, yang belum nikah cowok cewek ke sana gitu. Nah salah satu contohnya itu misalnya kalau kita nggak menjaga etika misalnya gitu. Nah kalau Bapak sendiri dan Mas Wawan sebagai seorang yang menganut agama Katolik kan mungkin punya pandangan yang berbeda ya tentang penunggu gaib misalnya gitu di satu tempat kayak Sikopiah itu, atau mungkin Mas Wawan juga percaya bahwa di Sikopiah itu juga ada penunggunya loh gitu. Kalau saya bukan artinya percaya nggih, karena kembali lagi tadi karena air ya, air itu kan semua makhluk entah yang kelihatan dan nggak kelihatan itu kan memang membutuhkan dan menjadi sumber. Yang nggak di Sikopiah sendiri pun walaupun kita punya sumur itu juga tetap ada. Iya seperti itu. Ya benar kata jenengan, mungkin itu pengalaman mereka nggih, maksudnya pengalaman dari yang jenengan dapat cerita itu mungkin ya seperti itu, karena bukan muhrim nggih, bukan muhrim, atau biasanya malah kalau perempuan biasanya lagi men itu jangan gitu ya, lagi haid itu nggak boleh kayak gitu. Kita memang berdampingan. Kalau saya nggak percaya, saya cenderung ke percaya atau enggak. Kalau dia nggak percaya, saya nanti bukan gimana nggih. Kalau nggak percaya kan kayak gitu, karena hal-hal seperti itu pasti ada gitu. Mempercayai bahwa itu ada, tapi saya nggak meyakini gitu. Maksudnya saya bukan kayak kejawen kayak gitu yang kayak gitu. Ini ya Mas, kayak mempercayai bahwa memang ada fenomena orang yang di situ. Nah, kayak gitu. Cuman bukan berarti saya meyakini bahwa di sana itu. Iya. Yang penting kita ya itu tadi kembali ke jaga itu ya, etika dari pikiran sampai perkataan, entah yang keluar dari pikiran dikeluarkan terus apa dipikirkan itu kan gitu kan bisa jadi kejadian kan gitu bisa. Kalau dari gitu. Bapak itu percaya nggak Pak ada penunggu gaib misalnya di Sikopiah gitu misalnya? Ya kalau menurut saya sih ya percaya, ya tidak percaya itu loh. Kalau Bapak cenderung enggak. Kalau saya pernah kok waktu di Kaliurit itu sebagai biasa setiap malam ronda sih. Jadi ditanya dengan orang yang lebih tua. Tadi lihat orang yang mukanya merah enggak Pak?
enggak, Oh, jenengan nggak lihat. enggak lihat. Saya belum pernah itu. Iya, karena mungkin belum pernah diperlihatkan kayak gitu, enggak. Jadi Iya. enggak belum pernah mengalami secara visual. Oh, ini loh wujud ini ya, loh kayak gitu. apa kalau misalnya ada orang berkata di sini ada penunggu, ya terasa di sini. Tapi saya Oh, maksudnya Secara batin. secara batin bisa merasakan bisa Iya. aura merasakan. yang berbeda gitu. Iya, itu. Kadang Iya. kalau kita merinding kan. Ya, iya, Iya, itu. iya. Kalau lewat di situ mesti rasanya kok merinding ya gitu? ya. Tapi ya udah seperti orang lain takut, kalau takut mesti dihatiin. Oh gitu. Berarti kuncinya jangan takut dong itu. Iya. Yang- Kuncinya saya- jangan takut itu. Saya katakan saya itu sejak kecil belum pernah lihat. Oh, belum pernah hal seperti Iya. itu. Padahal saya dulu waktu kecil itu tidurnya di dekat di pinggir sungai-sungai itu loh, di Oh. Jogja dulu. Sampai mau kebanjiran pernah itu nonton dari daerah Kulon Progo, kan tidurnya di pasiran. Oh, belum Cuma- ke Jogja ya? Iya. Itu Nonton apa itu Pak? Sama ke sana itu Pak? wayang Jauh banget itu dari sini ke Kulon Progo ya nonton wayang itu. betul waktu saya masih di Jogja. Bapak kan Sleman minggir. Oh, asli Sleman. Nggih. Padahal asli Sleman loh Pak. Iya. Oh, Iya. apa? Sleman. Makanya tadi saya pas WA kan karena kita itu pendatang. Iya, iya. Ya saya turunan pendatang, bapak pendatang. Nah, itu. Kayak gitu. Ponakan saya kan dulu pernah jadi penjaga di UGM Oh, satpam, maksudnya. ya di jurusan nuklir itu, Oh, teknik nuklir. teknik nuklir ya dulu, tapi sekarang sudah pensiun mungkin. Nah itu berarti ya kalau percaya fenomenanya ada, artinya ada orang yang kesurupan, orang yang pingsan gitu kan ketika di sana bukan muhrim masuk gitu kan, percaya bahwa itu ada memang iya, tapi Iya. kemudian meyakini bahwa Iya. ada penunggu gaibnya gitu. Kalau ya itu tadi, kalau yang sumber air pasti ada. Oh, Ya, saya apa ya meyakini itu ada kalau memang di sumber air, entah itu sumur biasa di rumah, Meyakini entah ada. pinggir Ada. kali, yang kalau di air itu pasti ada. maksudnya penunggu gaibnya gitu. Iya pasti ada, pasti ada. Saya katakan pasti ada, kayak gitu. Kalau percaya berarti kan ya hampir mempercayai, tapi tidak mengiyakan setiap penunggunya itu, maksudnya bisa menampakkan diri gitu, karena gitu. Kadang kan ada yang menampakkan diri, ada yang enggak, karena gitu. Iya, iya, paham. Ada yang menampakkan diri, ada yang enggak. Kalau di Sikopiah, apalagi di sana sumber air yang dibutuhkan banyak orang, apalagi Sumber vital itu ya. nggih, apalagi yang pernah mungkin kalau sesepuh dulu kan ya itu tadi ada yang kasih bunga, ada yang kasih kopi mungkin, iya sesajen dan lain-lain. Itu karena apa ya? Karena menurut orang yang punya spiritual yang paranormal mungkin itu kan pasti itu makanan mereka gitu, makanan mereka masuk kayak Berarti apa ketan putih, ketan merah jenang kayak gitu kan, itu kalau dulu karena Ya. di sini waktu saya kecil ada, karena iya ada yang seperti itu. Tapi orang tua dulu memang itu raden. Iya, Iya. Kalau tadi Pak Samsuri mungkin mengatakan seperti itu, ya mungkin ada ritual yang besarnya kan mungkin di FKS-nya itu. Kalau mungkin yang saya ya maksudnya kalau yang rutinannya cara mungkin setiap bulan kayak gitu, pengajian mungkin itu kami nggak tahu kalau kayak gitu, mungkin ada tidaknya nggak tahu Nah ini mungkin. juga sih ya, bukan muslim juga ya kan. Sama Nggih, Katolik ya, jadi- nggih. jadi beda juga sih ya maksudnya gitu ya. Nggih. Tapi tahu ya misalnya Bapak dan Mas Wawan itu bahwa di Sikopiah itu memang tempat yang dikeramatkan ya, yang harus jaga etika, jaga Yes. Iya, itu.
Kalau itu tahu, kalau auranya kan memang beda. Iya sih. Mas. Auranya Masuk memang sana beda. itu memang beda. Iya, auranya memang beda. Walaupun siang Iya. beda. Nggih. Iya kemarin pagi saya mas. Sama itu kan ikut rombongan itu. Nggih. Gitu. Rombongan itu. Yang sering terus kan saya cuma sendirian dulu. Apalagi kalau udah turun kabut ya, lebih terasa lagi. Tapi bapak dulu mas sering keluar masuk Tuksi Kopiah itu ya? Iya. Itu nggak pernah tuh kalau misalnya kayak mengalami pengalaman spiritual tertentu, ketemu siapa kayak yang Enggak. bentuknya aneh-aneh ya? Ketemu Simbah apa siapa gitu ya. Sampai sekarang enggak pernah. Nggak pernah sama Enggak sekali? pernah, iya. Kalau ngerasa merinding-merinding itu nggak pernah Pak? Ya kalau merinding itu ya mesti terasa. Pernah ya? Iya pernah. Oh. Soalnya kan ada narasumber saya itu kemarin Pak siapa itu? Ya Pak Samsuri juga dan Pak Mat Yusro juga yang kalau Pak Mat Yusro itu malah justru pernah lihat sosok yang diyakini penunggunya secara langsung, bukan lewat apa ya, tapi malah dalam bentuk ular katanya. Nah, Begitu. Jadi bukan dalam mimpi gitu. itu dulu ularnya itu sampai di itu waktu masih ada baknya di masjid pertigaan itu, Iya. katanya itu Pak Marto dulu yang bilang Oh. sampai di situ. Tapi Bapak belum pernah dilihat. Belum. Padahal saya itu terus sendirian malaman jam 3 Itu ronda. ronda itu ya Pak ya? Ronda ya. Rondanya sampai ke dalam Tuksi Kopiah itu Pak? Enggak. Tapi kan melewati itu. Saya belum tikungan itu kan. Guma yang Oh, lewat saya guma kira ya. rondanya sampai ke dalam Tuksi Kopiah. Enggak. Enggak. Kalau Kalau di SMP kan nggak ada itu sampai warganya. sana saya sering. Kalau ronda kan biasanya kan memang siskamling. Oh. Kalau di sini kan dulu seperti itu masih ada kentong, Iya. nggih, masih ada gardu pos kamling gitu. Iya. Berarti Bapak ya, nggak sampai ke Tuksi Kopiah dong artinya itu ya? Enggak. Yang keluar masuk Tuksi Kopiah itu pas kapan itu Pak? Tadi? Itu kalau misalnya pemeliharaan airnya, misalnya pagi hari ke sana itu. Kalau pagi hari mah ya Iya. nggak serem lah. Tapi kan ada yang juga bisa muncul siang-siang Padahal kan gitu. itu Nggih. lewatnya nurut itu Yang nurut pipa pipanya yang kan itu? iya pipa yang di tebingnya curam sekali itu. Iya sih. Itu katanya Tuksi Kopiah itu dikelola juga sama BUMDes Mas sekarang Mas. BUMDes desa. BUMDes desa ya. Iya, mungkin BUMDes desa. Jadi kan Iya. pernah itu kan di BUMDesnya kan? Kalau di BUMDes desanya saya nggak pernah. Nggak pernah. Di PNPM-nya dulu pernah. Saya pernah ke sana waktu pengadaan air bersih. Dan itu juga yang mengelola Tuksi Kopiah juga PNPM apa enggak? Karena itu kan program usulan biasanya dari setiap desa itu mengusulkan apa di skala prioritas, ini mana yang paling penting dulu. Lah muncullah itu pengadaan air bersih. Kita survei ke sana untuk perhitungan pipa sampai ke luar itu berapa kayak gitu. Program basic pada saat itu ini kan programnya presiden ya, Presiden SBY dulu yang PM MPD. Oh, dan itu sekarang udah enggak jalan juga. Bu? Enggak, karena makanya jadi X karena berakhirnya di tahun 2014. Oh, Nggih. ya artinya mungkin jangan nggak banyak tahu juga ya. Misalnya kayak bagaimana pengelolaan air Kopiah oleh BUMDes, oleh PDAM gitu ya. Nggih, mungkin bagi hasil lah ya. Iya, karena untuk kalau ini kan Pamsi Masdes dipegangnya kan jadinya Pamsi Masdes. Perhitungannya berarti bulanan gitu Pak? Bulanan. Nggih, bulanan. Pamsi Masdes itu yang ngelola Kopiah. Iya, Pak Samsuri itu. Pak Samsuri mungkin Pak? Samsuri. Yang rambutnya putih. Iya. Anu sih Pak, Mas, setahu saya itu yang ngelola Kopiah itu kan cuma 2 sekarang itu organisasinya, yaitu BUMDes
yang sekarang jadi apa saya lupa namanya itu, terus kedua itu PDAM sih. Oh iya. Iya memang ya. Memang dua itu dari Dua itu. yang pertama PDAM, terus setelah itu kan dibuat dari Yes. BUMDes. Caranya mungkin itu jangan sepenuhnya di PDAM. Nanti pengelolaannya kan berarti full ya, iya full PDAM, nanti kan desa nggak dapat apa-apa kayak gitu, kan kayak gitu. Iya sih, jadi katanya itu kalau misalnya jenengan airnya itu adalah air yang dialirkan ke sini oleh BUMDes, artinya jenengan ya bayarnya ke BUMDes gitu. Iya. Tapi ada juga orang yang pakainya air yang dialirkan oleh PDAM, berarti dia bayarnya ke PDAM. Iya, Iya. iya seperti itu. Dan BUMDes katanya lebih murah bayarnya Mas. Iya, 5.000 per bulan atau berapa? ya kadang kan ada yang ikut meteran. Iya, Kalau meteran. kayak bapak kan ikutnya yang meteran itu kadang 20.000, kadang 16.000 gitu. Tapi sekarang kan nggak itu, meteran nggak dipakai. Mungkin tinggi. Setiap bulan hanya 10.000. Itu bayarnya ke siapa Pak? Ya PDAM, ke BUMDesnya. bukan BUMDesnya. BUMDes, ya. BUMDes. Tapi dikelola oleh RT itu yang uang. Ya, keuangan. jadi setiap RT yang narik. Maksudnya Iya. Ya. Nah ini mungkin sampai di sini saja sih Pak, apa yang terkait dengan si kopiah itu. Nah mungkin saya pengen ngobrol tentang ini sih Pak, tentang sejarah masuknya agama Katolik gitu maksudnya. Itu gimana ceritanya? Kan saya tuh pas kemarin wawancara itu kan hampir bisa dipastikan lah dari apa yang saya dapat dari narasumber itu bahwa dulu itu di sini di Serang hampir 100% Islam gitu. Kok tiba-tiba ada Katolik itu? Itu siapa yang bawa dan gimana sejarahnya kok tiba-tiba ada Katolik, ada Kristen pula gitu yang Iya. Protestan itu kan? Iya, iya. Kalau yang Protestan udah wawancara tadi, gitu. Berawal dari satu orang lah ininya gitu. Iya. Yang belajar di salah satu sekolahnya milik Katolik, tapi malah justru dia Protestan. Iya, Pak. Ya, Pak Sukram itu yang Iya. dulu di Mbahnya Barisma gitu. Iya itu. Nah, tapi kalau yang Katolik sendiri gimana nih Pak? Kok bisa ada Katolik di sini? ya, Gitu. dulu memang saya bawa dari Jogja itu sudah Katolik itu dulunya. Dari saya kan dia angkat sebagai guru tahun 7 SK-nya 76, tapi mulai kerja kan tahun 77 Januari itu. Yang jauh berarti jalan PNS berarti ya Pak? PNS, Oh, ya, iya. Impres dulu. Oh iya. Oh pantesan ada SK begitu. Iya. Impres 76 dulu saya. Waktu itu kan kalau di Jogja kan bersaing untuk mendaftar di guru di Jogja itu tahun 74 saya sudah mendaftar tapi kan enggak diterima. Akhirnya saya lewat Magelang tahun 76 itu terus dapat SK ditempatkan di Purbalingga ya, di waktu itu masih di sebelah alun-alun itu kantornya, kalau kantor pendidikan. Akhirnya ya diundi pada waktu itu memang banyak sekali guru-guru yang diangkat. Setiap kecamatan itu ada 75 orang ya. Tapi yang saya yang di Karangreja itu waktu itu cuman satu yang beragama Katolik, cuman saya sendiri. Oh, Ya, di Karangreja. di Karangreja. Bukan Serang berarti. Iya, sekecamatan Karangreja hanya Bapak. Nggih, sekecamatan hanya Bapak. Terus Di tempatnya di Serang kayak gitu maksudnya. Iya. Berarti itu penempatan ya? Nggih. penempatan Dari negara Dari Iya, dinasnya. dari pusat, ya, dari pusat yang menempatkan jenengan di Serang di Serang, di tempat untuk ngajar di Di Serang, Serang. di SD ya. SD itu, Pertama itu tadi bilang SD 1 Serang yang dekat Cikopiah itu. oh, Terus di SD 4 SD
SD 3, SD 4. SD 3 sih siapa ya dulu? SD 3, SD 4. Ini seiring berjalannya waktu sampailah SD 5 kayak gitu ya. Iya. 3, 4, 5 gitu ya. Iya. Terus dari situ kemudian ada banyak yang beragama Katolik. Pada waktu kalau yang di Serang itu cuman Bapak satu. Sekarang nemu kembali istri, satu. nemu istri Muslim, Iya, diajaklah Katolik. Itu istrinya orang sini. Istrinya orang Batu Baturaden, Banyumas, kelai. Masuknya Banyumas. Iya, Banyumas, iya. Baturaden masuknya Oh, Banyumas. Banyumas ya masuknya ya Mas? Iya. Bukan Purbalingga bukan ya? Bukan Purwokerto juga. Enggak. Maksudnya Banyumas ya? Masih Banyumas, makanya mau ada pemekaran mungkin. Nah, itu pernikahan tahun 83. 12 Juli 83. Mencatatlah saya. Ya. 84 tambah 1 berarti kalau Katoliknya. Tambah satu terus 3 orang berarti ya? 86 86 keluar adik saya. 4 orang. Iya. Terus Setelah itu muncullah penempatan-penempatan yang lain gitu, yang sampai di sini ada yang Protestan, ada yang Katolik. Tapi kalau yang Serang ya cuman Bu Warni. Bu Warni kan udah bawa Bu Warni, Pak Marjito Anu Bu Garwani Bu Warni, oh Pak Yanto. Pak Yanto. Akhirnya 2 keluarga di tahun 9 ya Pak, 9 itu yang kan awalnya keluarganya jenengan tuh Pak yang Katolik ya toh. Iya. Kemudian ada penempatan yang lain yang ke sini yang Iya. beragama Katolik juga. Iya. Orang Kalasan lah. Itu guru juga Mas? Guru. Guru juga. Kemudian Kebanyakan guru. guru ya Mas? Nggih. Terus kemudian dia Katolik dan ditempatkan di sini akhirnya dia berkeluarga, beranak pinak, mereka semua Katolik juga gitu ya. Iya. 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 Oh, Tapi ada yang bertahan paling lama kan ini. oh, Nggih, yang lainnya kembali lagi ke Islam. maksudnya ke asal. Oh, ke asal. Iya. Maksudnya Ke Jogja lagi. Ada yang ke Jogja lagi, ada yang pindah di kota. Gitu. Ada yang pindah di kota Purbalingga. Kalau hitungannya kecamatan lumayan banyak. Karena dulu memang ada yang mempelopori untuk ada ritual ekaristi misa di sub ini kan substasi. Stasi itu lingkupnya wilayah Bobotsari ke sini nggih, dari Bobotsari ke atas. Bukateja kan juga stasi juga Bukateja. oh, Itu. istilahnya apa ya? Saya lupa itu Mas yang dalam agama Kristennya itu. Pepantan. Agar Kristen Protestan Pepantan. Pepantan. Termasuk Serang Pepantan Serang. Ya yang gitu-gitu itu Nggih. bagian wilayahnya apa ya Mas? Yang lebih kami Iya, stasi itu tadi ya. Stasi Ya, atau stasi. lingkungan. Kalau stasi itu kan membawahi beberapa kecamatan dan Oh, beberapa kecamatan atau desa juga. Kalau stasi Bobotsari itu bisa juga merepet ke situ, Karangreja ke Gereja Bobotsari, Karanganyar, kayak gitu, gitu. Karanganyar, Kertanegara dan sekitarnya lah. itu ke situ semua. Iya. Iya. Ya. Nah, kalau Karangreja itu substasi. Substasi. Iya, karena Kecil lagi. iya dipelopori untuk misa giliran dulu itu setiap minggu keempat. Itu oleh Pastor Aromo yang di katedral sekarang. Itu jadi kalau Karangreja itu dulu lumayan banyak sebelum pada meninggal dan sebelum pada pindah balik ke nggih. Iya, dulu itu ada sekitar 10 kakak wonten nggih. Ada. Nonton 10 Di kakak. sini yang dulunya dari Protestan ke Katolik terus pindah Ke Protestan lagi ada. Gitu. Berarti kebanyakan yang Katolik itu intinya di sini itu adalah Pendatang. ini ya, karena pendatang. Nggih. Iya. Pendatang yang ditugaskan di sini yang kebanyakan jadi guru. Nggih. Mereka berkeluarga, beranak pinak dan mereka semua jadi Katolik ya karena Iya. Nggih. karena kan awalnya yang pendatang itu kan Katolik ya. Nggih. Iya. Betul. Dari istrinya juga Katolik, punya anak juga Katolik juga gitu. Nggih. Tapi enggak ini ya Pak ya, jangan enggak mencoba untuk misalnya
mengembangkan di luar keluarga, misalnya Syiar kayak gitu. ya, ngajak orang lain untuk Nah, Katolik gitu. saya tidak berani itu. Jadi Oh. itu harus tidak berani. Jadi, dulu itu kan ada di sini yang sampai nangis-nangis minta masuk Katolik ada. Oh. Tapi sekarang kembali ke Protestan lagi. Protestan. Iya, Karena apa itu Pak itu? kurang tahu itu. Oh. Karena mungkin jauh gerejanya atau gimana. Oh, iya. Karena kita kepanjangnya kan kepanjang jarak kalau ke gereja. Oh iya, Gitu. beribadahnya di mana Mas? Berarti Mas kalau yang Katolik gitu Mas? Kalau di sini Bisa ke Bogosari. bisa ke Bobocari. Kalau di Bobocari itu jadwalan biasanya. Oh. Jadwal minggunya minggu ke-3 mungkin. Udah, Minggu- minggu yang ibadat sabda kan tuh minggu kelima itu kan minggu Minggu terakhir. Iya. 1 Itu sampai 4 itu misa. yang jadwal kan dari parokinya. Nah itu Nggih. paroki maksudnya itu. Nah. kan? Kalau paroki kabupaten. Mau ngomong paroki. Iya, kalau paroki kabupaten. Itu pembagian wilayah di tingkat kabupaten berarti ya Mas? Iya. Iya. Kalau iya. Kalau Berarti, kalau mau ibadah ke Bogosari, gereja. bisa ke Bobocari, bisa ke Purbalingga. Iya, kalau Bapak seringnya ke Purbalingga. Purbalingga. Nggih. Itu di Purbalingga gerejanya namanya apa itu? Paroki Santo Agustinus. Oh, Santo Agustin. Nggih. Yang sebelah kejaksaan itu. Oh iya iya iya. Itu memang difokuskan ke situ ya orang-orang daerah sini ya. Ya semua, Oh, semua. semua. Ya kalau orang lewat mau misa di situ ya bisa kan Apa-apa gitu. itu? Iya. Apa-apa. Nggih. Kan Kecuali kalau seperti kemarin itu kan ulang tahun, jadi setiap stasi ke Harus gereja, datang, ya, Santo datang. Agustinus di pusat paroki. Pusat paroki. Iya, yang dari stasi atau dari lingkungan. Tapi setahu saya itu ya ada ya itu kayak stasi-stasi itu Mas. Jadi memang boleh sih kayak kita kalau lagi lewat misalnya gitu kan dan di situ ada gereja ya udah kita misa di situ. Tapi maksudnya kan ada stasi-stasi tadi, jadi ya kita difokuskan untuk mending kalau mau beribadah di sini saja karena itu sudah diatur gitu maksudnya gitu. kalau yang jadwal setiap minggunya ada kan yang di paroki. Nggih, kalau stasi kan enggak setiap minggu. Kayak gitu. Tinggal pastornya. Kalau pastornya misalnya satu Bersedia gitu. bersedia ya Bisa. bisa. Kayak gitu. Nah itu Nggih. kalau sekarang kan di Purbalingga itu yang Romo siapa? Kok Kris Iya. ini apa orang ya? Itu kan sudah dibagi. Dibagi ya. Ya itu kalau buka teja kan ada sendiri. Itu sendiri. Ya, Yes. Itu maksudnya itu kan. ya itu Ya. di stasi sana. Ya gitu-gitu maksudnya kayak Iya. saya misalnya kalau di Islam misalnya sama ya berarti kan saya harus kalau beribadah di masjid Purbalingga kota gitu. Iya. Gitu-gitu. Iya. Saya harus ke sana gitu. Iya. Nggih. Kalau di Katolik sendiri sih tetap sentrumnya di sana, pusatnya di Iya, paroki, nggih. Di paroki. Nggih, di Purbalingga paroki. itu. Iya, setiap Santo minggunya. Antonius itu. Santo Agustinus. Iya Santo Agustinus. Nggih. Cuman Itu kan bukan cuma nggih, kalau kita kan ibadah wajib sebenarnya kan, ya, seperti jenengan hari Jumat lah. Iya, sholat. Ya, iya, seperti hari Jumat kan. Kalau jenengan mungkin bisa di mana saja, yang jalur juga kan. iya seketemunya lah bisa. Nggih, kadang-kadang kan kalau yang nuwun sewu, aku nungune mungkin Muhammadiyah aku ora lah kayak gitu kan, mungkin kayak gitu. Nggih. Kan ada orang yang seperti itu. Ada yang kayak masjidnya mandan cepet lah nyong maringan bae nih kan kayak gitu. Nggih. Kalau paroki pasti ada kan, biasanya Minggu pagi sama Sabtu sore nonton kan? Sabtu sore. Sama Sabtu sore. Iya, Sabtu sore itu sama aja hampir kayak Jawa ya. Jadi ini Sabtu sore itu kan sudah masuk Minggu juga. Kayak gitu. Sabtu sore jam 5 nggih. 5 apa jam 6? Jam 5. Jam 5 sama jam 7 pagi kalau Minggu. Ya, beda paroki, beda Tinggal umatnya. ya, Kalau lebih banyak kan jumlahnya. Ya. Ya, kalau jumlahnya banyak biasanya Sabtu ada, Minggu pagi ada, Minggu sore ada. Kayak Kalau umatnya gitu. banyak. Nggih.
kalau jemaatnya banyak gitu ya. Kalau umatnya banyak kayak gitu. Berarti intinya kalau paroki itu tetap jadi sentralnya ya. Iya. Tetap jadi Iya, sentralnya, tetap gitu kan. tetap jadi pusatnya, Pusatnya. nggih. Pusatnya kegiatan untuk misa ekaristinya di sana, nggih. Nah kalau yang di bawahnya tadi yang stasi-stasi itu berarti Mengikuti jadwal dari sana. mengikuti jadwal dari Paroki, nggih, dari paroki. Tergantung Kadang-kadang ketersediaan itu dari pasturnya. Kalau 3 jadwalnya kan beda. Misalnya yang satu A, B, C misalnya di Bogocari hari minggu pertama A, terus minggu keduanya B, gitu dibagi. tiganya pastor Ya. yang C gitu. Biasa seperti Caranya itu. imamnya kan ada, kadang setiap gereja Katolik kan ada yang 3, ada yang 2, ada yang banyak, ada yang 4 kayak gitu. Masalahnya kalau Purbalingga kan itu yang sudah purna kan 3 pasturnya. posturnya, Iya. romonya gitu ya. Iya. Berarti saya memahaminya itu jadwal yang di stasi itu ngikutin jadwal paroki. Iya. Iya. Tapi yang prioritas tetap paroki dulu. Iya. Iya. Jadi Iya. jadwal yang di Sebisa stasi mungkin ke paroki sebisa gitu. mungkin ke paroki. Iya. Oh iya. Kalau memang ada jadwal yang pasti di stasi, ya kita kalau memungkinkan kita ke stasi. Stasi itu. Iya. Gitu. Kadang-kadang stasi kan juga ada yang pagi, ada yang siang, iya, ada yang setelah jam 12, ada juga kayak Dan itu gitu. pun juga jadwal itu juga menyesuaikan dari jadwal paroki itu. Iya. Oh. Karena imamnya juga di ini ya, maksudnya ditugaskan nggak cuma di paroki tapi di gereja stasi juga. Iya, Iya. kayak gitu. Iya. Kan juga ada lingkungan. Iya. Lingkungan itu biasanya kan yang di kota. Lingkungan umpamanya kayak tadi sekarang ada dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu kan. Itu juga bisa dibagi, bisa jadi 7 waktu kayak gitu. Kalau mau ada acara acara pendalaman cara muslimnya mungkin pengajian lah ya. Iya, kayak pengajian kan waktunya juga bisa umpamanya yang dari yang tiga imam itu, pastor itu di lingkungan pada saat itu bareng, tapi lingkungannya berbeda-beda kayak gitu. Berarti jenengan dan Bapak kalau ke gereja, kalau pas lagi di sini ya ini ya ke stasi dulu ya maksudnya ya Pak ya? Kalau Bapak seringnya ke stasi karena langsung ritual dongakna almarhum gitu, nggih. Karena pesareannya tidak di sini, itu disarekan di Penaruban. Oh, Penaruban. Nggih, makam khusus saja, iya. Katolik ya. Nggih. Kalau gereja stasinya di mana tadi? Kalau yang paroki kan di Purbalingga, Nggih. Santo Agustinus. Yang stasi tadi di mana? Kalau stasi di Bobotsari, ya Apa tadi? Gereja Santa gereja Maria. Santa Maria Santa Maria. Santa Maria. sebelum terminal. Oh, sebelum. Kalau dari Jalan Purbalingga. Kampung Baru, namanya Kampung Baru gereja. Ya itu mungkin Mas, itu saja sih sebenarnya saya pengen tanyanya ya Oke. terkait ritual Tusikopia dan sejarah ini sih persebaran agama Katolik gitu kan, yang tadi sudah disampaikan sama Mas Wawan dan Bapak gitu kan. Ya mungkin kalau mau ngasih tambahan terkait tentang sejarah agama Katolik juga saya malah berterima kasih. Jenengan malah lebih pintar, udah bisa searching aja. Soalnya kalau yang di sini Iya. kan terbatas banget Mas. Oh, kalau di sini memang ya itu tadi ada yang menginisiasi untuk mengadakan misa setiap minggu keempat dulunya, karena sekarang sudah berkurang drastis banget sebenarnya, karena untuk wilayah utara Karangreja masuknya kan kalau substasi berarti sedesa, sekecamatan Karangreja, berarti ada Serang, Kudabawa, Siwarak, nggih, terus Lablor, Labidul, Gondang, nggih. Kalau yang ada Katoliknya itu dulu sini Serang,
terus Kudabawa, Lahap Lor, Lahap Kidul, terus Kudabawa, Kudabawa, terus ada yang ikut ke Pemalang, daerah Pemalang. ya ada ikut ekaristinya dari Bodat jauh gitu kan, jaraknya dari Belik Pemalang itu ikut juga. Ya itu mungkin Mas, itu berarti ya. Saya terima kasih banget ya, ini Bapak lagi ya. Ya itu, ini mohon maaf sekali lagi bahwa ini saya ganggu waktunya. Kira-kira sudah cukup apa belum gitu maksudnya? Sudah sih Mas. Kalau gitu. ya mungkin bisa lewat WA nggih, kalau mbok ada kurang gitu. nggih, mbok saya bisa membantu. Iya itu. Mbok saya bisa membantu. Ya itu ya Mas, terima kasih banget itu kan, saya akhirnya selesai maksudnya gitu ya wawancaranya gitu. Dari kemarin kan saya wawancara terus ini. Pecah telurnya. Iya, udah cukup sih sebenarnya sih. Oke. Wawancaranya itu udah semua data sudah hampir sudah ada semua lah, intinya sudah selesai didapatkan begitu. Itu Mas, ini mohon izin saya matikan berarti ya Mas ya ininya.